Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Seharusnya sebuah bengkel adalah tempat yang kotor. Seharusnya ada bau oli terbakar yang menusuk hidung, noda gemuk yang menghitam di lantai, dan suara bising kunci Inggris yang beradu dengan logam. Itulah bayanganku saat Raihan, suamiku, meminta izin untuk menyulap garasi luas di samping rumah kami menjadi bengkel spesialis modifikasi mobil mewah. Namun, garasi rumah kami di Jalan Kenangan nomor 7 itu mulai memancarkan anomali yang mengusik naluriku sebagai seorang istri. Sore itu aku berdiri di balik tirai jendela dapur, memerhatikan sebuah Porsche putih yang baru saja masuk ke halaman. Bukan seorang pria yang turun dari kursi kemudi, melainkan seorang wanita berusia sekitar 40 tahun dengan gaun sutra yang memeluk lekuk tubuhnya. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan menyebarkan aroma parfum Le Labo Santal 33 yang sangat kuat. Aroma yang lebih cocok untuk jamuan makan malam daripada konsultasi mesin. Raihan keluar menemui wanita itu. Ia tidak mengenakan wearpack denim yang tebal, ia hanya memakai kaos singlet hitam ketat yang menonjolkan otot-otot perutnya yang belakangan ini tampak lebih kering dan terlatih. "Mas, itu pelanggan yang kemarin telepon?" tanyaku saat Raihan masuk ke dapur untuk mengambil botol air mineral. Raihan tersenyum, jenis senyuman yang biasanya membuatku meleleh, tapi kali ini terasa aneh. "Iya Rin, itu Bu Siska. Mobilnya ada masalah di suspensi. Dia merasa mobilnya kurang nyaman belakangan ini." "Suspensi? Tapi kelihatannya mobil itu baru keluar dari dealer," gumamku. "Namanya juga orang kaya, Rin. Sensitif sedikit saja sudah minta diperiksa. Kamu tenang saja. Uang muka dari dia cukup buat kita cicil renovasi dapur bulan depan," kata Raihan sambil mengacak rambutku sekilas sebelum kembali ke garasi. Aku terpaku. Renovasi dapur, uang muka untuk suspensi mobil bisa menutupi biaya jutaan rupiah. Malamnya, rasa curigaku semakin menjadi. Raihan biasanya menyelesaikan pekerjaannya pukul 5 sore, tapi belakangan ia sering lembur hingga tengah malam. Pintu penghubung antara dapur dan garasi yang biasanya dibiarkan terbuka kini selalu dikunci rapat dari dalam. Pukul 10 malam, aku memberanikan diri mendekati pintu itu. Aku tidak mendengar suara mesin yang diuji coba. Tidak ada deru knalpot. Yang kudengar adalah denting gelas kaca dan alunan musik deep house yang samar dari balik dinding kedap suara yang baru ia pasang bulan lalu. Lalu sebuah suara tawa wanita terdengar. Bukan tawa formal antara pelanggan dan mekanik. Itu adalah tawarannya yang diikuti oleh desahan kecil. "Pelan-pelan, Ray, kamu tahu bagian mana yang paling haus pelumas?" Suara wanita itu terdengar sayup, namun cukup tajam untuk membuat jantungku berhenti berdetak. Aku mundur selangkah. Nafasku tercekat. Pelumas. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu, namun terkunci. Aku berlari ke arah keranjang cucian di ruang belakang, tempat Raihan meletakkan pakaian kerjanya tadi sore. Aku mengambil kaosnya dan mendekatkannya ke hidungku. Tidak ada bau oli, tidak ada bau bensin. Yang ada hanyalah aroma parfum wanita yang berbeda dengan yang dibawa Bu Siska tadi sore, bercampur dengan bau maskulin Raihan yang kini terasa asing. Aku merogoh saku celana kargo yang ia pakai tadi sore. Di sana aku menemukan setumpuk uang tunai pecahan 100.000 yang diikat rapi dengan karet gelang. Di balik tumpukan uang itu, terselip sebuah kartu nama berwarna marun tanpa nama perusahaan, hanya sebuah nomor telepon dan satu kalimat pendek. "Service excellent for your inner engine." Duniaku mendadak runtuh. Garasi itu bukan bengkel mobil. Itu adalah altar tempat suamiku menjual dirinya kepada wanita-wanita yang haus akan perhatian, dan aku selama ini tinggal tepat di sebelah tempat tidurnya. Pagi berikutnya, Raihan tampak seperti pria paling bahagia di dunia. Ia bersil kecil sambil menyiapkan sarapan, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ia tampak segar, seolah lembur semalam tidak menguras tenaganya sama sekali. Justru akulah yang tampak hancur dengan kantung mata yang menghitam karena tidak bisa tidur barang sedetik pun. "Rin, ini ada uang tambahan. Beli perhiasan atau tas baru yang kamu mau ya?" Raihan meletakkan 3 ikat uang pecahan 100.000 di atas meja makan. Aku menatap tumpukan uang itu seolah itu adalah tumpukan sampah medis yang beracun.
Banyak sekali, Mas. Modifikasi apa yang kamu lakukan semalam sampai bayarannya sebesar ini? Raihan menyesap kopinya, matanya menghindari tatapanku. Itu klien dari kalangan sosialita elit, Rin. Mereka tidak peduli harga. Yang penting hasilnya memuaskan. Mobil mereka itu seperti tubuh mereka sendiri, harus ditangani dengan sangat personal. Kata personal keluar dari mulutnya dengan nada yang membuat bulu kuduku mendiri. Oh ya, Mas kok tidak bau oli sama sekali, malah wangi parfum wanita, tembakku langsung, mencoba mencari celah di wajahnya yang tenang. Gerakan tangannya terhenti sejenak, namun ia segera menguasai diri. Ah, itu, Bu Siska tadi malam tidak sengaja menyenggolku saat aku sedang menjelaskan bagian interior. Dia pakai parfum yang sangat menyengat, biasalah pelanggan VIP. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari lidahnya. Aku menyadari satu hal, Raihan telah menjadi aktor yang sangat handal. Setelah Raihan berangkat, katanya mau membeli suku cadang di pusat kota, aku segera menuju ke arah garasi. Aku tahu dia memegang kuncinya, tapi aku teringat bahwa ada kunci cadangan yang ia sembunyikan di dalam pot bunga krisan di teras samping. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci itu ke lubangnya. Begitu pintu terbuka, bau yang menyeruak bukanlah bau ban karet atau besi tua. Interior garasi itu telah berubah total. Di tengah ruangan memang ada satu mobil Jaguar yang sengaja dibuka kap mesinnya untuk kamuflase. Namun di sudut ruangan, di balik partisi kayu yang elegan, terdapat sebuah area yang lebih mirip kamar hotel butik daripada bengkel. Ada sofa kulit besar yang empuk, pencahayaan dimmer yang kemerahan, lemari pendingin kecil berisi wine mahal, dan tumpukan handuk putil bersih yang masih hangat di dalam pemanas. Aku berjalan mendekati meja kerja yang biasanya penuh baut dan mur. Di sana aku menemukan sebuah buku agenda kulit berwarna hitam. Aku membukanya. Isinya bukan jadwal ganti oli, isinya adalah jadwal servis yang disusun dengan kode-kode gila. Pukul 14.00, Nyonya Amara, check up mesin bawah, durasi 2 jam. Pukul 19.00, Jandatan, ganti oli total dan pijat transmisi, VVVIP. Pukul 22.00, Nyonya Rosa, pemanasan mesin dingin. Di samping setiap nama, ada nominal angka yang fantastis, 5 juta, 10 juta, bahkan ada yang mencapai 20 juta untuk satu kali servis. Tiba-tiba ponsel rumah berdering, mengejutkanku hingga hampir menjatuhkan buku itu. Aku berlari keluar garasi dan mengangkat telepon di ruang tamu. Halo, bengkel Raihan, suara seorang wanita di seberang sana terdengar sangat manja dan sedikit serak. Iya, benar, jawabku dengan suara yang aku samarkan. Ini saya, Amara. Tolong sampaikan ke Raihan, sore ini saya butuh tune up lebih lama. Suami saya sedang keluar kota, dan saya merasa sangat berkarat. Bilang padanya saya akan bawa pelumas khusus yang dia suka. Klik, telepon ditutup. Aku menggenggam gagang telepon itu dengan sangat erat hingga buku jariku memutih. Amara, nama itu ada di urutan pertama untuk jadwal siang ini. Air mata kemarahan mulai mengalir di pipiku. Garasi yang aku bangun bersama suamiku dengan tetesan keringat kejujuran, kini telah menjadi sarang perzinahan yang dibungkus dengan istilah otomotif. Aku tidak bisa hanya diam dan menangis. Jika Raihan ingin bermain sebagai mekanik nafsu, maka aku akan menjadi inspektor yang akan menghancurkan bengkelnya. Nama Amara terus berdengung di telingaku seperti lebah yang menyengat. Aku mengenal nama itu. Amara adalah istri dari seorang kontraktor ternama di kota ini. Wanita yang sering muncul di kolom sosialita koran lokal dengan tas kulit buaya dan senyum yang tampak sangat alim. Bagaimana mungkin wanita seperti dia menjadi pelanggan di bengkel suamiku? Aku kembali ke dalam garasi sebelum Raihan pulang. Aku harus tahu lebih banyak. Aku membuka laci meja kerja yang terkunci. Kali ini aku menggunakan obeng untuk mencungkilnya paksa. Masa bodoh dengan kerusakannya. Di dalam laci itu terselip sebuah buku catatan kecil bersampul bludru merah. Ini bukan sekedar agenda. Ini adalah buku tamu rahasia yang berisi catatan detail tentang preferensi para pelanggan Raihan. Saat membacanya, perutku mual. Nyonya Amara, suka musik jazz klasik, alergi parfum bunga melati, preferensi, power steering manual, pijatan keras pada bahu dan punggung, durasi 120 menit, tip, sangat royal. Nyonya Rosa, suka kejutan, kode servis, overhaul total, catatan, jangan bahas soal suaminya yang di politik. Tanganku gemetar. Di halaman paling belakang, aku menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Foto-foto Polaroid kecil. Bukan foto mobil, melainkan foto Raihan yang sedang berpose dengan berbagai wanita di sofa kulit di sudut garasi ini. Beberapa foto diambil dengan pencahayaan remang, menunjukkan suamiku tanpa busana bagian atas, sedang memeluk pinggang wanita-wanita yang wajahnya sengaja ia tutupi dengan stiker atau dipotong. Raihan tidak hanya menjual tubuhnya, dia mendokumentasikannya. Apakah ini untuk koleksi pribadi? Atau untuk alat pemerasan jika suatu saat keadaan memburuk?
Tiba-tiba, suara deru mobil masuk ke halaman rumah. Aku tersentak. Itu mobil Raihan. Aku buru-buru merapikan laci, menguncinya sebisa mungkin agar tidak terlihat habis dicungkil, dan menyelinap keluar lewat pintu samping garasi. Aku masuk ke dapur tepat saat Raihan membuka pintu depan. "Loh Rin, kok keringetan begitu?" Raihan menatapku curiga. Ia membawa sebuah kantong plastik besar berisi botol-botol minuman beralkohol mahal, bukan suku cadang mobil yang ia janjikan tadi pagi. Tadi aku habis beresin gudang belakang, Mas. Agak pengap, jawabku sambil mengatur nafas. Raihan meletakkan botol-botol itu di atas meja. "Oh ya sudah, siang ini Mas mau langsung ke garasi ya? Bu Amara mau datang. Katanya ada masalah darurat dengan remnya. Mas mungkin tidak akan keluar sampai malam karena pengerjaannya rumit." "Mas," aku memanggilnya saat ia hendak melangkah menuju garasi. "Ya? Apa benar mobil Bu Amara sesering itu rusak? Minggu lalu kan dia baru saja ke sini." Raihan tertawa kecil, tawa yang kini terdengar sangat palsu di telingaku. "Itulah mobil Eropa, Rin, rewel. Tapi jangan khawatir, rewelnya dia itu sumber uang kita. Kamu mau kan liburan ke Bali bulan depan? Mas sudah pesankan tiket bisnis kelas." Ia mengedipkan mata, seolah tiket pesawat itu bisa menghapus noda di hatinya. Aku hanya bisa mengangguk kaku, menahan diri agar tidak meledak di depannya. Begitu pintu garasi tertutup dan bunyi klik kunci terdengar, aku segera mengambil kunci mobilku sendiri. Aku tidak akan pergi ke pasar atau ke toko buku. Aku akan menunggu di ujung jalan, memastikan apakah benar Amara yang datang, ataukah ada kebohongan lain yang lebih besar. Tepat pukul 2 siang, sebuah Range Rover hitam berhenti di depan rumahku. Wanita yang turun dari sana memang Amara. Namun, yang membuatku hampir jatuh pingsan adalah apa yang ia bawa di tangannya. Bukan kunci mobil atau STNK, melainkan sebuah tas belanja kecil dari toko lingerie mewah dan sebotol sampahnya. Ia masuk ke garasi dengan kunci duplikat yang ia miliki sendiri. Aku mencengkram kemudi mobilku hingga kuku-kukuku terasa sakit. Di garasi rumah yang aku anggap suci, di tempat di mana kami pernah merencanakan masa depan, suamiku sedang bersiap untuk melayani wanita lain, dengan protokol yang telah disusun rapi di buku bluder merah itu. Rencana jahat mulai terbentuk di kepalaku. Aku tidak akan hanya menjadi penonton, aku akan menyusup ke dalam lingkaran mereka. Sore itu, setelah Range Rover hitam milik Amara pergi dengan deru mesin yang halus, aku duduk di meja makan dengan sebuah ponsel baru yang kubeli secara tunai di konter pulsa pinggir jalan. Di depanku, kartu nama merah marun itu tampak seperti undangan ke neraka. Service excellent for your inner engine. Aku menarik nafas panjang, menekan nomor yang tertera di sana. Jantungku berdentum di dada, menciptakan irama yang menyakitkan. Jika Raihan mengangkatnya dan mengenali suaraku, segalanya berakhir. Tapi jika tidak, aku akan masuk ke lubang kelinci yang paling dalam. Panggilan itu tersambung. Pada nada dering ketiga, suara rendah dan berat yang sangat aku kenal menjawab. "Layanan bengkel VVIP. Dengan siapa saya bicara?" Suaranya bukan suara Raihan yang biasanya manja padaku jika minta dibuatkan kopi. Ini adalah suara seorang pria yang penuh kendali, suara yang menjual karisma. "Halo," aku merubah suaraku menjadi sedikit serak, menggunakan aksen wanita kota yang bosan dengan hidupnya. "Saya mendapat nomor ini dari seorang teman di klub arisan. Katanya, mesin saya butuh penanganan khusus yang tidak bisa dilakukan di bengkel biasa." Ada jeda sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar suara korek api yang dinyalakan. Raihan sedang merokok di garasi. "Ah, selamat datang di layanan kami, Nyonya." Suaranya berubah menjadi lebih lembut, hampir seperti bisikan. "Bengkel kami memang spesialis untuk mesin-mesin yang haus perhatian. Apa jenis kendaraan yang Anda bawa?" "Sebuah sedan tua yang membosankan," jawabku, merujuk pada diriku sendiri. "Tapi saya punya anggaran yang tidak terbatas untuk membuatnya kembali bertenaga." Raihan tertawa kecil, tawa yang membuat perutku mual. "Pilihan yang tepat, kami punya paket restorasi total. Itu termasuk pijatan pada sasis, pembersihan interior secara mendalam, dan pengujian performa yang sangat intensif. Bagaimana kalau kita bertemu besok malam, pukul 10, saat bengkel sedang tenang?" "Pukul 10? Bukankah itu terlalu malam untuk memperbaiki mobil?" "Nyonya, mobil yang istimewa butuh waktu yang privat, dan saya menjamin, setelah dari tangan saya, Anda tidak akan mau membawa kendaraan Anda ke tempat lain." "Baiklah, atas nama siapa saya buat janji ini?" "Sebut saja Sera," jawabku asal. "Sampai jumpa besok malam, Sera. Datanglah lewat pintu samping garasi. Ketuk 3 kali. Dan tolong, jangan gunakan parfum. Saya ingin mencium aroma asli dari mesin Anda." Klik, sambungan terputus.
Aku menjatuhkan ponsel itu ke atas meja. Tubuhku gemetar hebat. Suamiku baru saja merayuku, atau tepatnya, merayu identitas palsuku, dengan cara yang begitu lihai. Dia tidak hanya menjual seks, dia menjual fantasi menjadi mekanik yang memegang kendali penuh atas wanita-wanita yang merasa berkarat. Malam itu, Raihan masuk ke rumah dengan wajah penuh kemenangan. Ia memelukku dari belakang saat aku sedang mencuci piring. Rin, bulan depan kita jadi ke Bali ya. Mas baru saja dapat klien baru yang kelihatannya sangat potensial. Dia minta servis besar besok malam. Aku membeku di bawah sentuhannya. Tangan yang sekarang membelai pinggangku adalah tangan yang tadi memegang ponsel untuk menjanjikan restorasi total pada wanita bernama Sarah. Mas tidak capek? Tanyaku dengan nada datar. Untuk masa depan kita, Mas tidak pernah capek sayang, bisiknya di telingaku, sambil mengecup leherku. Aku ingin berteriak, aku ingin membalikan badan dan menampar wajahnya dengan buku catatan belutru merah itu. Tapi aku tahu, aku harus menunggu, aku harus melihat sendiri sejauh mana mekanik ini akan membongkar mesin barunya. Besok malam, pukul 10, aku tidak akan berada di kamar tidur, aku akan berada di pintu samping garasi, mengetuk 3 kali, dan menghancurkan bisnis suamiku dari dalam. Malam yang dijanjikan tiba. Langit di atas jalan kenangan No 7 tampak pekat, seolah-olah awan sedang menyembunyikan dosa yang akan terjadi di bawahnya. Raihan sudah masuk ke garasi sejak pukul 9 malam, katanya untuk mempersiapkan peralatan. Aku melihatnya membawa botol minyak pijat aromaterapi yang ia sembunyikan di dalam kotak perkakas kunci pas. Aku berada di kamar tamu, mengunci pintu, dan mulai bertransformasi. Aku mengenakan wig rambut pendek berwarna pirang platina yang kubeli tadi, kacamata bingkai besar, dan gaun sutra hitam yang belum pernah kupakai di depan Raihan. Aku merias wajahku dengan gaya bold, lipstik merah gelap yang mengubah kontur bibirku sepenuhnya. Aku menyelinap keluar lewat pintu belakang, memutar melalui gang kecil di samping rumah, hingga tiba di depan pintu samping garasi yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon Kamboja. Tok, tok, tok. Jantungku terasa mau copot. Pintu itu terbuka sedikit. Ruangan di dalamnya remang, hanya diterangi lampu neon merah dan kuning yang artistik. Wangi oud dan kemenyan Arab menyeruak, memberikan kesan mistis sekaligus erotis. Sarah, silakan masuk. Suara Raihan terdengar berat dan penuh percaya diri. Aku melangkah masuk dengan kepala tertunduk sedikit. Raihan berdiri di sana, hanya mengenakan celana jeans tanpa atasan. Tubuhnya yang atletis berkilat karena minyak, dan handuk putih tersampir di bahunya. Ia tampak seperti dewa otomotif yang siap membongkar mesin apapun. Bengkel yang unik, bisikku, masih menyamarkan suara. Di sini, kita tidak bicara soal mesin dari logam Sarah. Kita bicara soal mesin yang punya perasaan. Ia mendekat, tangannya dengan lancang mengelus permukaan kap mobil Jaguar yang ada di tengah ruangan. Tapi sebelum kita mulai servis, ada baiknya Anda melihat menu kami, agar tidak ada salah paham soal biaya dan performa. Ia menyodorkan sebuah folder kulit kecil yang tergeletak di atas meja kerja. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat daftar layanan yang ditulis dengan tipografi yang sangat rapi. Standard oil change, 6 juta rupiah, pijat relaksasi seluruh tubuh dengan minyak esensial khusus untuk melemaskan otot-otot yang tegang. Tune up exhaust, 7 juta rupiah, layanan stimulasi intensif dan percakapan intim, deep talk, untuk memulihkan kesehatan mental pelanggan. Overhaul total, 15 juta rupiah, layanan kepuasan penuh tanpa batas waktu, termasuk penggunaan alat bantu jika diperlukan. Emergency roadside assistance, layanan panggilan ke hotel atau rumah pelanggan, tarif khusus. Di bawah daftar itu tertulis catatan kecil, garansi kepuasan 100%, kerahasiaan adalah prioritas utama kami. Sarah, Raihan menyentuh bahuku. Sentuhannya terasa seperti sengatan listrik yang menyakitkan. Mana yang mesin Anda butuhkan malam ini? Saya sarankan overhaul total. Sepertinya Anda sudah terlalu lama tidak dipanaskan dengan benar. Aku menoleh perlahan, menatap wajah suamiku di bawah cahaya lampu merah yang remang. Matanya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia menatapku seolah aku adalah tumpukan uang tunai lainnya. Ia sama sekali tidak mengenaliku di balik riasan tebal dan wig ini. Kebohongan yang ia jalani telah membuatnya buta terhadap istrinya sendiri. Aku ingin tahu, suaraku bergetar. Apa istrimu tahu kalau kamu seandal ini dalam menangani pelanggan? Raihan tertawa kecil, suara tawa yang paling menjijikkan yang pernah kudengar. Ia melingkarkan tangannya di pinggangku dan menarikku mendekat ke arah sofa kulit besar di sudut ruangan. Istriku, dia wanita yang baik, tapi dia terlalu polos. Baginya aku hanyalah mekanik yang bekerja keras di garasi. Dia tidak perlu tahu bagaimana suaminya menjadi pahlawan bagi wanita-wanita haus di kota ini. Lagi pula, uang yang kubawa pulang membuatnya bahagia, bukan? Ia mencondongkan wajahnya, hendak mencium leherku. Di saat itulah, amarah yang kutahan meledak. Aku tidak mendorongnya. Aku justru melakukan sesuatu yang tidak dia duga. Aku meraih tas kecilku dan mengeluarkan ponsel yang sedang dalam mode merekam video. Jadi, uang adalah segalanya bagimu, Mas Raihan. Raihan membeku. Ia menatap ponsel itu, lalu menatap mataku yang kini tepat berada di hadapannya. Raihan tersentak seolah baru saja disengat kabel bertegangan tinggi. Ia melepaskan pelukannya di pinggangku dengan kasar. Matanya yang tadi penuh gairah predator kini melebar, dipenuhi keterkejutan yang perlahan berubah menjadi ketakutan yang murni. Sarah, apa-apaan ini? Suaranya pecah. Aku melepaskan wig pirang itu dengan satu sentakan, membiarkan rambut asliku tergerai. Aku juga menghapus lipstik gelap itu dengan punggung tanganku, menatapnya dengan mata yang menyala karena benci.
Hari ini, Raihan mundur selangkah, menabrak meja kerja hingga botol minyak pijat terjatuh dan pecah. Aroma cendana yang manis kini terasa memuakan. Rin, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan. Aku sedang melakukan riset pasar. Riset pasar menggunakan tubuhmu sebagai alat ukurnya, Mas. Aku mengangkat ponselku tinggi-tinggi. Semua terekam. Menu overhaul totalmu, penghinaanmu terhadap kepolosanku. Semuanya. Raihan mencoba menerjang untuk merampas ponsel itu, namun aku sudah mengantisipasinya. Aku mundur ke arah pintu samping yang sengaja kubiarkan sedikit terbuka. Jangan coba-coba, Mas. Video ini sudah otomatis terunggah ke cloud dan tersambung ke email Mas Bayu. Kalau terjadi apa-apa denganku atau ponsel ini, dalam 5 menit rekaman ini akan sampai ke tangan polisi dan grup WhatsApp keluarga kita. Raihan berhenti di tempat, napasnya memburu. Keringat dingin mulai membasahi otot-otot dadanya yang berkilat. Rin, tolong, jangan hancurkan semuanya. Aku melakukan ini untuk kita, untuk rumah ini, untuk liburanmu, untuk gaya hidup yang kamu nikmati. Gaya hidup yang dibangun dari ranjang wanita lain. Aku tidak pernah memintanya, teriakku. Raihan tiba-tiba tertawa getir, suara tawa yang terdengar sangat putus asa. Ia duduk di sofa kulit tempat ia biasa melayani pelanggannya. Kamu pikir aku sendirian dalam hal ini? Kamu pikir ini hanya ide gila seorang mekanik? Apa maksudmu? Bisnis ini, aku hanyalah pion, Rin. Ada jaringan yang lebih besar di belakangnya. Kamu tahu, arisan mewah yang sering diadakan di Hotel Grand Mulia setiap Selasa malam, itu bukan sekedar arisan perhiasan, itu adalah pelelangan. Aku mengernyitkan dahi. Pelelangan apa? Pelelangan pria-pria seperti aku, Rin. Raihan menatapku dengan tatapan kosong. Wanita-wanita sosialita itu, mereka bosan dengan suami mereka yang sibuk berpolitik atau berbisnis. Mereka butuh mainan. Amara, Siska, Rosa, mereka adalah pengurus inti. Mereka yang menyuplai dana untuk merenovasi garasi ini agar sesuai dengan standar pelayanan mereka. Lututku lemas. Ternyata ini bukan sekedar perselingkuhan terselubung atau prostitusi jalanan. Ini adalah industri yang dikelola oleh orang-orang terhormat di kota ini. Besok malam adalah pertemuan puncak mereka. Lanjut Raihan, suaranya kini terdengar seperti bisikan kematian. Aku dijadwalkan menjadi hadiah utama bagi pemenang arisan terbesar tahun ini. Kalau aku tidak datang, atau kalau bisnis ini terbongkar, mereka tidak akan hanya menghancurkan Kurin. Mereka akan menghancurkan kita berdua karena mereka punya kekuasaan. Aku menatap suamiku dengan rasa ngeri yang baru. Pria yang dulu aku cintai karena kesederhanaannya, kini telah terjebak dalam jaring laba-laba raksasa yang ditenun oleh nafsu dan uang sosialita. Kalau begitu, kataku dengan suara yang kini terdengar lebih berani, bawa aku ke pertemuan itu. Aku ingin melihat siapa saja yang telah menyewa suamiku seperti mobil sewaan. Suasana di dalam garasi mendadak menjadi sangat dingin. Raihan masih terduduk di sofa, wajahnya kuyu, kontras dengan dekorasi mewah yang mengelilinginya. Ia tampak seperti seorang terpidana mati yang baru saja mendengar vonisnya. "Bawa aku ke komputer itu, Mas," kataku sambil menunjuk ke sebuah laptop premium yang terhubung dengan layar monitor besar di meja pojok. "Rin, jangan. Itu bukan urusanmu lagi." Raihan mencoba menghalangi, tapi aku menepis tangannya dengan kasar. "Buka atau aku tekan tombol kirim di ponselku sekarang juga." Dengan tangan gemetar, Raihan memasukkan kata sandi. Begitu layar utama terbuka, aku tidak menemukan folder berisi foto mobil. Yang kulihat adalah deretan folder dengan nama-nama yang sangat kukenal. Amara_full, Siska_project, Rosa_VIP. Aku membuka folder Amara_full. Isinya bukan hanya jadwal, melainkan rekaman video dari sudut pandang yang sangat strategis, tersembunyi di balik lubang ventilasi AC atau mungkin di balik cermin satu arah di sudut ruangan ini. Aku memutar salah satu klip. Gambar itu sangat jernih. Aku melihat suamiku sendiri sedang berbuat asusila dengan Amara di sofa yang sedang kududuki sekarang. Tapi bukan itu yang membuatku ngeri. Aku melihat Raihan melirik ke arah kamera dengan senyum yang sangat licik di tengah-tengah aksinya. "Kamu mereka-mereka?" Suaraku tercekat. "Tanpa seizin mereka?" Raihan menunduk, menyembunyikan wajah di balik kedua tangannya. "Aku butuh asuransi, Rin. Wanita-wanita itu, mereka bisa saja membuangku kapan saja kalau mereka bosan. Atau kalau suaminya curiga, mereka pasti akan mengorbankan aku sebagai kambing hitam. Video-video itu adalah satu-satunya caraku untuk memastikan mereka tetap tutup mulut dan tetap membayar." "Ini bukan lagi soal prostitusi, Raihan. Ini pemerasan," teriakku. Aku terus menggeser folder-folder itu.
Raihan mengumpulkan semua detail, nomor rekening suami mereka, jadwal perjalanan dinas keluarga mereka, bahkan foto-foto pribadi yang mereka kirimkan melalui pesan rahasia. Garasi ini bukan sekedar bengkel atau tempat prostitusi. Ini adalah pusat data kejahatan terencana. Dengarin, Raihan tiba-tiba berdiri, mencoba memegang pundakku dengan tatapan memelas. Amara punya akses ke tender proyek pemerintah. Siska tahu rahasia pencucian uang suaminya. Kalau aku punya video mereka, kita bukan hanya kaya, kita akan menjadi orang yang tak tersentuh. Kita bisa pindah ke luar negeri, ganti identitas, dan hidup mewah selamanya. Kita! Aku tertawa getir. Air mata mulai menetes karena rasa jijik yang tak tertahankan. Kau melakukan semua kotoran ini dan masih berani melibatkan aku. Kau sudah menjual jiwamu pada iblis, Mas. Dan sekarang kau ingin menyeretku ke neraka yang sama. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu garasi. Bukan ketukan 3 kali yang halus, melainkan gedoran keras yang tidak sabar. "Ray, buka pintu! Ini saya, Siska!" Suara wanita itu terdengar panik dari luar. Raihan membelalakkan mata. "Siska? Kenapa dia datang sekarang? Jadwalnya baru besok." "Buka pintunya, Raihan. Suami saya tahu. Dia sedang dalam perjalanan ke sini dengan orang-orangnya," teriak Siska lagi. Suaranya mulai terisak. Wajah Raihan seketika memucat, lebih pucat dari sebelumnya. Ia menatap layar laptop yang masih terbuka, lalu menatap pintu garasi yang seolah akan roboh. Ruang privat yang ia bangun dengan kebohongan dan kamera tersembunyi, kini sedang dihantam oleh realitas yang mengerikan. Aku berdiri di tengah ruangan, memegang ponselku yang masih merekam. Sepertinya mekanik idola mereka sedang dalam masalah besar. Bisikku. Suara gedoran itu berubah menjadi hantaman keras. Pintu gerbang besi garasi yang biasanya terbuka otomatis dengan remote kini terasa seperti benteng yang sedang dikepung. Raihan panik. Ia berlari ke arah meja kerja, bukan untuk mengambil senjata, melainkan untuk mencoba menutup paksa laptopnya. "Rin, lari lewat pintu dapur, cepat!" teriak Raihan sambil merampas botol wine yang belum terbuka, seolah benda itu bisa melindunginya. "Aku tidak akan lari, Mas. Aku ingin melihat bagaimana akhir dari bengkel kebanggaanmu ini." Jawabku dingin. Aku berdiri di sudut ruangan, di area yang agak gelap, tetap mengaktifkan kamera ponselku. Brak! Engsel pintu gerbang itu menyerah. Pintu terbuka dengan sentakan kasar, menabrak dinding beton. Siska masuk dengan napas tersengal, gaun mahalnya robek di bagian bahu, riasannya hancur karena air mata. Di belakangnya, 3 pria berbadan besar dengan pakaian safari gelap masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, yang paling mengerikan adalah pria terakhir yang masuk. Pak Broto, suami Siska, seorang pengusaha properti yang dikenal bertangan besi. Ia berjalan perlahan, memegang sebuah tongkat jalan berkepala perak yang ia ketukan ke lantai beton garasi. Tuk, tuk, tuk. Jadi, ini tempatnya. Suara Pak Broto berat, bergema di ruangan kedap suara itu. Matanya menyapu sekeliling, melihat sofa kulit, lampu merah remang, dan aroma cendana yang kini bercampur dengan bau ketakutan. "Sayang, aku bisa jelaskan. Dia yang menjebakku." Siska menunjuk Raihan dengan jari gemetar. "Dia menggunakan obat-obatan. Dia mengancam akan merusak mobilku kalau aku tidak melayaninya." Raihan ternganga. "Apa? Siska, kamu yang minta. Kamu yang bilang suamimu sudah tidak berfungsi." Plak! Salah satu pria berbadan besar menampar Raihan hingga tersungkur ke lantai, menabrak tumpukan ban bekas. Pak Broto berjalan mendekati meja kerja. Ia melihat laptop yang masih menyala. Matanya menyipit melihat folder-folder berisi nama istri kolega-koleganya. Dengan satu gerakan cepat, ia memukul layar laptop itu menggunakan kepala tongkat peraknya hingga hancur berkeping-keping. "Kamu pikir kamu pintar, anak muda?" Pak Broto mencengkeram kerah kaos singlet Raihan dan mengangkatnya. "Kamu pikir kamu bisa memeras orang-orang seperti kami hanya dengan kamera murahan? Saya punya cadangan di cloud. Kalau saya tidak lapor setiap jam, video itu akan tersebar." Raihan mencoba menggertak, namun suaranya bergetar hebat. Pak Broto tertawa, suara tawa yang kering dan mematikan. "Anak buahku sudah meretas akunmu 10 menit yang lalu. Semua sudah dihapus. Kau tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kau hanya seonggok sampah yang mengotori garasi ini." Pak Broto kemudian melirik ke arahku yang berdiri di kegelapan.
Dan kau? Istrinya? Aku melangkah maju ke cahaya. Aku tidak menunjukkan rasa takut. Saya Arini, istri dari pria yang sedang Anda pegang. Kau tahu apa yang suamimu lakukan di sini? Saya tahu. Dan saya punya rekaman asli di tangan saya yang tidak terhubung dengan akun suamiku. Aku mengangkat ponselku. Tapi saya tidak tertarik memeras Anda, Pak Broto. Saya hanya ingin satu hal. Pria ini keluar dari hidup saya dan rumah ini bersih dari semua kotoran ini. Pak Broto menatapku cukup lama, seolah sedang menilai keberanianku. Ia kemudian melepaskan Raihan hingga suamiku jatuh terjerembab di kaki meja. Bawa wanita ini keluar, perintah Pak Broto pada anak buahnya, menunjuk Siska yang terus merengek. Dan untuk si mekanik ini, beri dia servis yang tidak akan pernah dia lupakan. Tunggu, teriakku. Jangan di rumahku. Bawa dia pergi. Aku tidak ingin darahnya mengotori lantai garasi yang aku beli dengan uang warisan orang tuaku. Pak Broto tersenyum tipis, sebuah penghormatan dingin. Tentu, kami akan membawanya ke bengkel kami sendiri untuk perbaikan total. Raihan berteriak, memohon ampun padaku, menyeru namaku dengan suara serak saat pria-pria itu menyeretnya keluar menuju mobil hitam yang menunggu di luar. Aku hanya berdiri diam, melihat suamiku diseret seperti rongsokan mesin yang tak lagi berharga. Garasi itu kini sunyi, namun suasananya terasa jauh lebih berat daripada saat musik jazz masih mengalun di sana. Bau parfum sandalwood yang dulu dominan, kini bercampur dengan bau debu dan sisa-sisa kekacauan semalam. Raihan telah pergi, diseret ke dalam kegelapan oleh orang-orang Pak Broto, dan aku tidak tahu apakah dia masih bernafas atau sudah menjadi bagian dari fondasi gedung beton di suatu tempat. Pagi itu, aku mengambil sapu dan cairan pembersih paling kuat yang bisa kubeli. Aku ingin menghapus setiap jejak, setiap sidik jari, dan setiap aroma wanita-wanita itu dari rumahku. Namun, saat aku menggeser sofa kulit besar yang menjadi saksi bisu pengkhianatan Raihan, aku merasakan sesuatu yang aneh di lantai betonnya. Ada sebuah ubin yang tidak rata. Saat aku mengetuknya dengan gagang sapu, suaranya nyaring, kosong. Aku mengambil obeng dan mencongkel pinggiran ubin tersebut. Di bawahnya, tertanam sebuah berangkas besi kecil digital. Aku mencoba beberapa kombinasi angka. Tanggal pernikahan kami, salah. Ulang tahun Raihan, salah. Hingga akhirnya aku memasukkan tanggal ulang tahunku sendiri. Klik, pintu berangkas terbuka. Mataku perbelalak. Di dalamnya tidak ada video atau kaset rekaman. Isinya adalah tumpukan emas batangan dan tumpukan mata uang asing, dolar Amerika dan euro, yang nilainya mungkin mencapai miliaran rupiah. Di atas tumpukan uang itu, ada sebuah surat pendek dengan tulisan tangan Raihan yang tergesa-gesa. Rin, jika kamu membaca ini, artinya bengkel sudah tutup. Ini asuransi untukmu. Aku tahu caraku salah, tapi aku ingin kita tidak pernah merasa kekurangan lagi. Pergilah dari kota ini, bawa uang ini, dan lupakan aku. Aku terduduk di lantai garasi yang dingin. Inilah uang darah, harta yang dikumpulkan dari keringat nafsu dan air mata pengkhianatan. Saat aku sedang meraba batangan emas itu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah. Bukan mobil Pak Broto. Seorang pria bersetelan rapi dengan tas jinjing kulit turun. Ia tampak seperti pengacara kelas atas. Ibu Arini, tanyanya melalui pagar yang masih rusak. Apa yang Anda inginkan? Suami saya sudah tidak ada. Kami tahu, pria itu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat profesional sekaligus mengancam. Kami datang bukan untuk mencari Pak Aihan. Kami datang untuk memastikan bahwa tidak ada limbah industri yang tersisa di rumah ini. Klien kami bersedia membayar mahal untuk memastikan bahwa tidak ada salinan data, foto, atau catatan apapun yang tertinggal. Ia menyodorkan sebuah dokumen. Tanda tangani perjanjian kerahasiaan ini, serahkan semua perangkat penyimpanan yang mungkin Anda temukan, dan Anda akan menerima kompensasi sebesar 5 miliar rupiah, secara tunai. Aku menatap dokumen itu, lalu menatap berangkas di bawah kakiku. Total kekayaan di depan mataku sekarang cukup untuk membuatku hidup bak ratu seumur hidup. Aku bisa pindah ke Paris, membeli apartemen mewah, dan menghapus masa laluku sebagai istri seorang gigolo. Namun, bayangan wajah Ibu Amara, Siska, dan wanita-wanita yang membeli suamiku melintas di benakku. Mereka ingin membeli harga diri dan kejahatan mereka dengan uang. Mereka ingin aku tetap diam agar mereka bisa terus berpura-pura menjadi wanita suci di depan masyarakat. Bagaimana jika saya menolak? Tanyaku. Ibu Arini, pengacara itu mendekat ke pagar. Suaranya merendah. Uang adalah alat untuk memperbaiki masalah. Tapi jika masalah tidak bisa diperbaiki dengan uang, klien kami punya cara lain untuk menghapus masalah tersebut. Jangan menjadi masalah bagi mereka. Aku merasakan dingin merambat di tulang belakangku. Aku kini berada di persimpangan jalan paling berbahaya dalam hidupku. Mengambil uang haram itu dan hidup dalam ketakutan, atau menghancurkan segalanya dan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Pengacara itu masih menungguku di balik pagar, menatapku dengan mata yang dingin seperti reptil. Di bawah kakiku, batangan emas itu terasa berat, seolah ingin menarikku jatuh ke dalam lumpur yang sama dengan Raihan. Saya butuh waktu 1 jam.
kataku datar, untuk mengumpulkan semua limbah yang Anda maksud. Masuklah ke mobil Anda. Jangan bergerak sampai saya memanggil. Pria itu mengangguk tipis, merasa telah menang. Ia kembali ke sedan hitamnya. Aku masuk kembali ke dalam garasi dan mengunci pintu. Aku menatap brankas itu. Uang ini bisa memberiku segalanya. Tapi setiap lembar dolarnya berbau parfum wanita-wanita yang telah menghancurkan martabat rumahku. Jika aku mengambil uang ini, aku tidak berbeda dengan Rayhan, seorang pemuja angka yang menjual jiwa. Aku mengambil jeriken bensin yang tersisa di sudut rak. Dengan tenang, aku menyiramkan cairan bening itu ke seluruh sudut garasi. Aku menyiram sofa kulit tempat dosa-dosa itu terjadi. Aku menyiram meja kerja tempat buku belut rumah itu pernah tersimpan. Dan terakhir, aku menyiramkan bensin itu ke dalam brankas terbuka berisi emas dan uang tunai milik Rayhan. Aku mengambil ponselku yang berisi rekaman asli konfrontasi semalam. Aku menekan tombol kirim pada draft email yang sudah kusiapkan. Penerimanya bukan hanya polisi, tapi juga beberapa redaksi media investigasi ternama. "Selamat tinggal, Mas," bisikku. Aku berjalan keluar melalui pintu samping, membawa tas kecil berisi dokumen pribadiku yang asli, paspor dan akta lahir. Saat aku sudah berada di jarak yang aman di halaman samping, aku menyulut sebatang korek api kayu. Api kecil itu terjatuh ke lantai yang basah oleh bensin. Us! Dalam sekejap, api menjilat dinding kedap suara garasi. Bahan busa dan peredam suara di sana menjadi bahan bakar yang sempurna. Ledakan kecil terdengar saat botol-botol minuman keras dan kaleng pelumas di dalam sana mulai meletus. Pengacara itu keluar dari mobilnya dengan wajah pucat pasi. "Apa yang kau lakukan? Semua dokumennya ada di dalam. Tidak ada lagi bukti, tidak ada lagi kontrak, dan tidak ada lagi uang tutup mulut," teriakku di tengah deru api yang mulai membumbung tinggi. "Katakan pada klienmu, rahasia mereka sudah terkirim ke internet. Uang mereka tidak bisa membeli api." Aku melihat sedan hitam itu melaju pergi dengan tergesa-gesa. Ketakutan terseret dalam skandal yang akan meledak di berita pagi esok. Tetangga mulai berdatangan. Suara sirine pemadam kebakaran terdengar dari kejauhan. Aku berdiri di depan rumahku, menyaksikan garasi itu runtuh. Asap hitam membumbung tinggi, membawa pergi aroma sandalwood, aroma pengkhianatan, dan aroma bisnis suamiku ke langit. Esok harinya, berita tentang skandal bengkel sosialita menjadi tajuk utama. Nama-nama besar terseret. Yayasan-yayasan amal milik para wanita itu mulai diselidiki, dan hidup mereka yang sempurna hancur dalam semalam. Rayhan tidak pernah ditemukan. Ia menghilang seperti asap dari garasi yang terbakar itu. Aku pindah ke sebuah kota kecil di pesisir, tempat di mana tidak ada orang yang mengenalku sebagai istri mekanik. Aku bekerja di sebuah toko buku tua, hidup sederhana dengan uang tabungan jujur yang kumiliki sebelum semua kegilaan ini dimulai. Kadang, saat mencium aroma oli atau parfum mahal di jalan, jantungku masih berdesir. Tapi kemudian aku melihat tanganku, tangan yang bersih, tangan yang tidak pernah menyentuh uang darah. Garasi nomor 7 mungkin sudah menjadi abu, tapi di atas abunya, aku akhirnya menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.